Shalom para sahabatku di mana saja berada. Sekarang kita masuk pada bagian yang keenam tentang tema jatuh cinta. Pada bagian ini yang mau saya tekankan adalah ketika segala sesuatu sudah siap, ketika pertimbangan-pertimbangan kita sudah matang, maka keputusan yang harus diambil adalah segera menikah. Tidak usah ditunda-tunda. Karena kalau segala sesuatunya sudah siap, secara mental, finansial juga sudah siap, maka segeralah menikah. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah ketika kita memutuskan untuk menikah, ada beberapa pondasi yang harus kita perhatikan. Maka pada bagian yang keenam ini saya ingin memberikan beberapa pondasinya yang saya ambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berkaitan dengan pernikahan Katolik. Maka yang pertama saya ambil dari Kejadian bab 1 ayat 28, lalu Kejadian 2 ayat 24, dan dari Injil Markus bab 10 ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat satu persatu. Kejadian 1:28. Beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Tapi untuk zaman sekarang, kalau orang diminta untuk mempunyai anak, berapa jumlahnya, tidak ada yang berani mengatakan seperti zaman orang tua kita dulu atau seperti zamannya kakek nenek kita, anaknya lebih dari 10. Sekarang kalau ditanya rencananya mau punya anak berapa, ya 1 saja Romo. Oke lah, itu kebebasanmu, tapi yang jelas kita diminta untuk terbuka terhadap yang namanya keturunan. Jadi beranak cuculah dan kuasailah muka bumi. Ya, semoga anak yang dilahirkan menjadi anak yang sukses. Kemudian yang kedua dari Kejadian bab 2 ayat 24. Demikian. Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lalu keduanya menjadi satu daging. Nah, ini harus diperhatikan betul. Ketika kita memutuskan untuk menikah, sudah direstui oleh orang tua, walaupun kadang-kadang ada beberapa kasus tidak direstui oleh orang tua, tapi mungkin karena pertimbangan sudah matang, kalian tetap mengambil keputusan itu. Dan ketika mengambil keputusan, keduanya harus sadar bahwa mereka dipersatukan. Mereka harus saling melengkapi. Mereka harus saling menghargai, saling menghormati. Karena keputusan yang diambil bukan keputusan sepihak. Keputusan yang diambil adalah keputusan dari keduanya. Saya kira bahasa dalam kitab suci memang laki-laki meninggalkan orang tuanya. Sama, kita bisa menggunakan bahasa wanita meninggalkan orang tuanya lalu bersatu. Kalau di kitab suci dikatakan laki-laki bersatu dengan istrinya. Nah, sekarang yang wanita ini bersatu dengan suaminya. Jadi harus diingat itu. Jadi kalian sudah mempunyai pertimbangan yang matang dan berani memutuskan. Nah, sekarang berani meninggalkan ikatan dari orang tua, bayang-bayang orang tua. Nah, sekarang bersatu dengan pasanganmu. Nah, sekarang ditekankan ini dalam Injil Markus bab 10 ayat 8 sampai 9. Mereka bukan lagi 2 orang, melainkan 1. Itulah sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh
manusia. Waduh, kita bersyukur untuk perkawinan Katolik 1 kali dan tidak terceraikan, hanya bisa dipisahkan oleh kematian, oleh maut. Maka para sahabatku, rasanya kita mempunyai tanggung jawab yang besar ketika kita sudah memutuskan untuk menikah. Tapi saya pesan, ingatlah selalu janji perkawinan kita ketika kita sudah memutuskan untuk menikah. Sekurang-kurangnya yang harus kita ingat adalah yang pertama, tujuan dari perkawinan adalah kebahagiaan suami istri. Ini yang pertama. Keduanya harus bisa merasakan kebahagiaan dan mengusahakan kebahagiaan itu. Lalu yang kedua adalah terbuka dengan yang namanya keturunan. Keturunan sungguh hadiah yang diberikan oleh Tuhan di tengah keluargamu. Dan yang ketiga, jangan lupa mendidik anak-anakmu dengan nilai-nilai Kristiani. Itu saja. Yakin, percaya kalau sudah siap menikah. Dan kalau sudah menikah, jangan lupa bertanggung jawab. Dan jangan lupa juga, pernikahan Katolik hanya sekali. Dan selama-lamanya hanya dipisahkan oleh maut atau kematian. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.